Karena kan itu penting juga, itu kan prodi ilmu komunikasi kan linear komedian fotografi. Kenyang-kenyang. Pikir ke depannya ini bakal jadi apa ini organisasi. Udah hampir mau tonjok-tonjokan gua tuh. Habis itu ngawur kali apa karena lu saking takut Iya. kebawa pikiran. Sugesti Sugesti kan. kayak Budak Nongs, kembali lagi di episode Gak Ada Judul nih. Di episode pertama hari ini kita kedatangan tamu Doni Ambarita. Tepuk tangan dulu ya. Stop. Oke, sekarang balik lagi bersama gue Ana dan juga Marcel dan juga bintang tamu kita yaitu Doni. Doni. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang mental mahasiswa di tengah gempuran organisasi. Sebelumnya gimana nih Don kabarnya? kabar gue baik, Bro Marcel dan Sis Ana. Oke. Kesibukannya apa sekarang Iya. selain kuliah? Gua selain kuliah sih gua masih kerja juga ya. Gua ini part time. Oh, part time. Kalau boleh tahu kuliah semester berapa? Gua semester 4 Semester 4 di Budi Dharma Budi tentunya. Dharma. Oke. Nah, ngomongin mental mahasiswa nih kan. Sekarang kan kita tahu nih banyak dengar juga berita-berita tentang banyak mahasiswa yang bunuh diri gara-gara stres atau apalah yang semacam itu yang bikin mental mereka jatuh banget sampai akhirnya mereka merusak diri mereka nih. Nah, mungkin kita bakal ngebahas di dalam tentang itu bersama Doni. Nah, kalau misalnya boleh tahu di kampus itu lu aktif organisasi nggak sih? Aktif, bisa dibilang aktif banget gua ini. Aktif dari semester berapa Don? Dari semester 2 lah gua ikut. Dari semester 2. Apa aja tuh? Gua pertama kali tuh ikut Padus ya. Gua pertama kali ikut Padus, terus gua ikut Komedi Art juga, ada dari organisasi mahasiswa Katolik tuh, sama BEM tuh, BEM gue sempet ikut, dan terakhir ini gue himpunan mahasiswa dan komunikasi, Himakom lah. Ya. Akhir. Banyak juga tuh. Sama futsal bro, gue lupa. Futsal. Futsal juga tuh gue Iya. ikut. Aktif betul. Aktif semua ya Iya. organisasi jalan secara barengan. Jalan tentunya. Oke, mantap banget nih. Kalau lu gimana Cel? Ada nggak kira-kira ikut organisasi lain gitu? Ada gua saat ini di Makom. Hemakom. Sama kayak Bro Doni. Nah gue mau nanya sih Iya. sama si Doni. Kenapa sih lu milih ikut organisasi? Kayak tujuan lu tuh apa? Ya, tujuan ikut lu untuk- organisasi? Iya. Jadi gini gue, kalau organisasi kan paling utama tuh kan pengalaman ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan lu keluar dari kampus nih, kayak organisasi kan penting tuh. Nanti kan kalau di satu interview pasti ditanya kegiatan apa sih yang udah lu alami nih, udah lu branding nih dari kampus buat eksternal contohnya kan. Pasti lu bisa ngomong di situ, lu bisa mempertanggungjawabkan nih kegiatan apa aja nih yang lu laksanain. Kan kayak kita nih Sel ya, dari Iya. Makom nih pengen LDK lah, pengen adain workshop lah. Itu kan penting juga tuh. Nah, buat kedepannya kayak apa? Padus kan juga penting tuh. Iya. Iya. Padus tuh buat organisasi-organisasi internal kan. Iya. Futsal juga. Cuman kalau futsal sih gua masih merintis lah Iya. di sini sih. Itu juga di BEM juga gua udah ngelaksanain beberapa kegiatan, makanya tuh gua kalau dibilang aktif sih ya lulu pada nilai sendiri lah. Kayak apa gua kalau di kampus itu. Iya, masih sibuk banget kan. Parah sibuknya. Nah, terus habis itu tadi kan sempet nyinggung Kompedi ya. Ya, Kompedi Komped. Art itu kan salah satu event yang kalian buat di semester 2 ya? Tiga, sorry. Oh, semester Tiga. 3. Oke, semester 3. Nah, kalau gue denger juga lu itu ketua pelaksananya. Betul. Nah, jadi waktu gua jadi ketua pelaksana kan memang itu ya pasti ada musyawarah lah dipilih kan. Jadi kebetulan teman-teman gua itu percaya tuh sama gua tuh bro. Percaya tuh gua disuruh jadi ketua. Sebenarnya sih ada tuh kan, kita kan ada kandidat juga. Kebetulan gua yang terpilih tuh suara terbanyak. Makanya ya udah gua jadi ketua selama event itu. Kesan-kesan lu gimana ya selama lu dipercaya sama orang-orang buat lu ngejalanin event itu, buat megang event itu? Ya kesan pesan sih ya menurut gua sih itu yang pertama ya pasti ada hikmahnya lah buat gua sendiri, karena kan itu penting juga. Itu kan prodi ilmu komunikasi kan linear komedian fotografi.
Iya. Itu kan ditugasin sama dosen gue juga. Ini lu dipercaya nih buat megang acara ini, bisa nggak? Gue ditantang, gue bisa, siap. Iya. Apalagi ya mungkin si dosen ini percaya sama gue kalau gue punya mental organisasi lah, ya kan? Nih, lu pegang nih. Ternyata selama gue ngejalanin event itu, ya puji Tuhan ya lancar-lancar aja, aman. Walaupun ya ada beberapa urusan internal lah yang agak sedikit-sedikit masalah gitu. Cuman itu bisa gue atasi tuh selama menjadi ketua gitu. Tapi itu lu baru pertama kali kan? Gue event yang foto gitu pertama kali gue bro. Yang nyetir juga kan? Yang di Budi. Budi juga pertama kali, tuh event gede ya. Nah. Event gede ya. Kira-kira di luar ada nggak sih lu ikut kayak organisasi lain? Iya. Mungkin di lingkungan rumah atau di gereja. Gue di gereja ikut. Kalau di gereja kan ada namanya tuh orang muda Katolik. Ya tapi gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu aktif juga. Tapi gue ikut dalam bagiannya. Jadi kalau misalkan ya sesempatnya gue lah, kalau namanya ya gereja sih tetap gereja. Cuman kalau untuk kegiatan kayak sama orang muda kan, ya udah. Kalau gue sempet gue datang. Karena kan banyak juga tuh yang ikut orang muda Katolik kan. Gue gerejanya kan di daerah Tangerang ya. Jadi kan di Tangerang tuh banyak banget ya. Jadi ya gue bagi-bagi aja gitu. Itu aja. Berarti sebenarnya bisa dibilang pengalaman lu dalam berorganisasi itu sebenarnya udah luas banget kan? Dari SMK juga sih gua. Dari SMK udah aktif, terus lu kuliah di kampus lu udah ikut sekitar 4 ya, 4 organisasi, di luar kampus juga lu ikut, apalagi lu ngimbangin juga antara kuliah, organisasi sama kerjaan, ya kan? Itu kan pasti susah banget tuh ngatur waktunya, stres-stresnya, gila-gilaannya. Iya, gila-gilaannya. Aduh, pusing banget. Pasti ada kan itu. Nah, terus habis itu gue dengar juga katanya lu salah satu ketua dari Himakom. Ya. Betul. Betul. Gue jadi ketuanya. Himakom itu tuh bentuknya gimana? Kenapa? Iya. Ya jadi kan waktu kemarin pas Kopediart ya. Iya. Itu karena dari kita belum ada jurusan kita kan belum ada himpunan tuh. Nah mumpung dari sini udah gitu program linear kan. Ya. Ya udah gua tujuan nih kayak goalsnya apa sih nih? Dari dosen gua juga ngedorong tuh. Udah lu buat aja Himakom gini-gini. Oh gas juga. Teman-teman gua sih memang nggak semua yang setuju kan. Semua tuh. Jadi beberapa aja sih yang biasa teman-teman nongkrong di warung aja gitu. Udah kita aja jalanin nih berenam bertujuh gas. Ya akhirnya memang kita susah payah dulu kan, nggak asal tercipta. Nggak asal Kan pasti bikin. ada mental dulu nih, belum ketemu sama ini. Iya. Berpikir ke depannya nih bakal jadi apa ini organisasi. Karena yang dari Kompear sendiri kan itu udah kelar lah. Jadi tanggung nih gua sama teman-teman gua lah. Yang teman-teman nongkrong ini akhirnya ya walaupun kita cuman dalam hitungan jari itu kita berjalan tuh akhirnya ya terbentuk Himakom ini. Sampai sekarang dari bulan Januari tuh kita udah punya strategi lah buat bangun Himakom itu. Oke. Banyak juga mahasiswa yang masuk dalam Himakom itu? Banyak, untuk sekarang banyak. Bagus lah. Aduh, pas ini enaknya kenyal-kenyal, ngemil, minum, Ini haus. biar kecil kan. Iya, biar kita ngobrol santai juga nggak sih? Yoi. Ya boleh. Nah, hari ini nih kita disponsorin sama kopi Leciti dan juga Cirkul dari Ulumanu. Nah, Ayo kita cobain lah nih, bro nih. ya boleh dicobain dulu Anak. kali ya. Ini cireng juga. Cireng. Ini boleh sambil dimakan, Don, Cem. Sambil kita lanjut juga kali ya ngobrolnya. Boleh. Nah, tadi kan sampai di perjuangan lu ngebentuk Himakom sama teman-teman lu. Iya. Ya kan? Nah, itu kan masa sulitnya ada nih selama lu ngebentuk itu, ngebentuk organisasi, selama lu ikut organisasi pasti ada beberapa hal yang bikin lu kayak ngerasa aduh gue down nih, aduh kayaknya gue gagal nih. Iya. Gimana tuh? Gua waktu itu karena beberapa teman gue yang dari BEM ya. Ya. Jadi bertujuh itu gak semuanya dari Himakom. Himakom. Yang ada yang dari BEM itu 3 orang. Mereka juga bantuin dari bener-bener dari nol lah. Itu gua, aduh kata gua ini gimana ini, cuman gak nyampe 10, cuman nanti bagi divisi-divisi gimana kata gua. Gua bingung juga kan. Akhirnya mental tadi tuh. Iya. Mental penting banget kan. Ya gitu, jiwa-jiwa emang udah niat pengen berorganisasi, ya gitu. Mau jatuh bangun
gas harus terus. jalan. Kan biasanya mental zaman sekarang mental apa? Lembek. Lembek, Iya. mental Gen Z lah. Makanya kan gue, bentar nih bro, gue penerbangan nih dulunya nih. Oh. Gue dulu di penerbangan, makanya karena mungkin gue diterapin sama senior-senior gue ya, jiwa kepemimpinan juga, mental juga. Makanya mungkin dari situlah teman-teman gue juga percaya kalau bisa. Tapi gue bukannya berdiri sendiri nih, pasti di samping-samping gue ini ada teman gue. Bukan di belakang, bukan di depan, samping gue semua. Karena kita sejajar temenan. Gak ada di belakang gue, gak ada di depan gue, semuanya sama. Makanya tuh terbentuknya Himakom itu tuh karena kita. Gue juga mungkin teman-teman gue tuh ada yang cuman ngomong doang, ada kayak pas eksekusi nggak gerak gitu, diskusi doang, pas eksekusinya nggak ada eksekusinya. Makanya yang tadi 7 orang itu bisa Himakom loh, ini kayak himpunan mahasiswa sekelas jurusan juga lah, bukan BEM ataupun senat ya. Iya. Ini sekelas jurusan juga tuh udah penting. Gua minta bantuan sama beberapa teman-teman di universitas luas, ya kan? Iya. Dari UNJ ada, dari UNIS ada kan, minta tolong waktu itu nih ngurusin anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gimana. Memang gue sempet down juga, karena kan waktu gue lagi buat itunya kan, kegiatan itu di libur kan. Gue kerjanya udah produktif di pagi hari sampai sore, dan ya udah malam aja kan, ya udah tuh malam aja itu gue pulang kerja capek banget. Gue kerja di Jaktim bro. Oh jauh ya? Sisinya gue di PP gue Tiap hari? dari Jaktim tuh lewat PP. dan Mogot, Roxy Satpol. tuh anjir lah kata gue. Setiap pulang gue pasti selalu senggol-senggolan sama orang tuh. Kalau nggak macet, kalau nggak kan rata-rata kalau misalnya orang pulang kerja udah emosi kan. Iya, Oh, Jakarta udah lagi macet deh. capek nih, terus lu senggol lagi motor gua. Udah hampir mau tonjok-tonjokan gua tuh. Habis itu, nah makanya nyampe sana kita ngumpul di warung kan. Akhirnya langsung apa-apa aja nih yang ini. Nggak apa-apa segini berlima aja. Ini saksi kita gitu, saksi sejarah kita nih buat Anjay. ke depannya. Ya mungkin jalan. Bro Masya kan memang dia sebagai anggota kan di Himakom kan. Jadi dia waktu itu belum ikut juga karena kan dia udah semester 6 kan, ya kan. Jadi udah sibuk-sibuknya nih magang. Jadi angkatan gue angkatan yang paling enak nih, ibaratnya masih bagus lah buat ngedirin organisasi kan, apalagi ngejalanin kan. Dan gue itu sama teman-teman gue mungkin ada yang ngomong gua nggak bisa, itu gua udah pertama gua agak ngedon tuh, gua sampai toksik kan, wah mau toksik banget tuh kayak ngomong doang lu dari awal gini. Akhirnya gua lagi yang keras gitu, ya gitu mental gua juga nggak bakal hancur, kayak gini doang. Cuman dosen gua ini nih selalu ngomong sabar gitu. Gua akhirnya ya mungkin kan gua juga orangnya kayak nggak sabaran juga, kayak cepet-cepetan maunya, nggak gegabah gitu, tapi dibimbingin juga jadi sabar. Akhirnya ya bisa ngelewatin semua, ya kebentuk lah Himakom itu. Bagus banget ya. Nah, lu kan tadi udah cerita gimana lu jatuh bangunnya, perjuangan lu lah. Iya, perjuangan lu sampai dari event Kompedi Art sampai lu bisa ngebangun, bisa bikin organisasi Himakom itu bareng teman-teman lu yang cuman berapa orang doang tapi yang tetap jalan itu organisasi. Nah, cara lu bangkit dari daunnya lu kira-kira gimana? Yang tadi, gue tuh gak sendiri. Memang gue juga bisa sendiri, cuman kan namanya kita manusia kan, makhluk sosial, pasti butuh bantuan. Apalagi ya sebenarnya sih gue gak mau sangkut pautin ke sini kan, karena ada kasus percintaan juga lah gitu lah. Wah pusing banget gue nih, aduh, jadi tabrakan di hari itu. Tuh gue cacet, bodo amat lah sampai gue lempar tuh HP. Akhirnya ya dosen gue lempar. Udah itu personal. Gue sampai toksik, bacot lu tuh gue. Sialan lu, gue pusing nih. Lu harus mikirin juga tanggung jawab lu apa, jangan gara-gara ini mental lu ngedown, ini hancur semua. Tapi rumit juga sih Don. Iya itu. Gabung. Itu yang kadang bikin beberapa mahasiswa mundur, maksudnya kayak dia nggak bisa konsentrasi, dia belum bisa ngebedain mana kepentingan pribadi sama kepentingan kampus kampus atau yang lain. Pusing juga kepala waktu itu. Cuman karena gue kira gue bisa melewati itu karena ya gue nggak sendiri, pasti ada bantuan dari teman-teman. Nah, terus cara lu ngebagi waktu antara kuliah, kerja, apalagi organisasi. Lu ikut 4 organisasi itu pasti padet banget, pusing banget kan. Apalagi ada beberapa organisasi yang emang lu pegang,
bukan lu sebagai anggota doang. Iya. Gimana tuh cara lu ngimbanginnya? Nah, yang kayak dosen gue ngomong kan, pasti lu jadi laki-laki tuh harus fleksibel. Gue juga belajar banyak dari dosen gue ini. Gue serap-serap ilmunya tuh. Dia emang banyak kegiatan, Iya, tapi gue kegiatan. juga banyak kegiatan. Gue banyak kegiatan, makanya dari situ gue padus ikut, gue himakom ikut, ini ikut. Nah makanya gue perhatiin dulu tuh jadwal gue tuh. Kan karena gue aktif di grup juga kan, gue lihat besok nih contoh nih, padus ngapain sih? Himakom ngapain sih? Nah itu gue agendain tuh di rumah kan. Nah misalkan kegiatannya itu setelah kuliah langsung padus nih ada latihan nih, Ya. ya gue ikut padus dulu di Makom ada apa, Ya. karena gue yang punya kendali, Iya. jadi Makom nanti dulu. Pernah kan saya, gue kan, Iya, pernah. gue padus dulu tuh. Padus dulu. Nah baru kita ngurusin buat yang LDKM ini, gitu gue tetap nyusul. Jadi gue randauin tuh, gue rundown acaranya gue set banget lah. Habis itu setelah dari situ, karena gue mulai kerjanya malam kan, gue kerja malam live stream gitu gue, makanya udah gue live stream, gue targetin dulu jam 7. Nanti teman gue, Don kesini kita mau bahas ini jam 7 sampai jam 9. Nanti jam 10 gue langsung sana ke temen gue lagi ngurusin itu lagi. Jadi gue bener-bener gue set lah. Pernah sampai gue tidur cuma sejam doang tuh. Ya gitu. Langsung kelas lagi. Ntar ada acara lagi Makom kerja lagi. Cuman gue fleksibelin tuh gimana caranya. Karena kan memang ketekan juga gue. Berarti lu si manusia fleksibel sekarang. Dan lu gak bisa lepas Iya. tanggung jawab itu juga. Iya. Mau nggak mau lu capek kayak. Tapi lu nggak bentrok gitu, Don? Iya. Makanya nih, kan gue sempet di BEM ya. Ya. Di BEM itu kan aturan gue setahun tuh. Cuman karena kayaknya gue keluar aja nih, Ya. gitu, ini kayaknya jalan terbaik gue keluar dari BEM. Karena di BEM kan gue belum lama. Di Padus gue juga sebenarnya peran penting juga buat teman-teman kan. Buat kedepannya, karena kan lebih banyak anggota-anggota yang bawah nih. Gue anggota yang udah lama. Dari 2021 gue nggak salah gue Padus kan, cuman aktifnya 2022. Makanya dari situ gue ngebimbing teman-teman juga, teman-teman yang masih maba ini, ntar ngapain aja. Kebetulan kan gue di Makom nih ya, urusan surat menyurat gue pasti ya udah paham lah. Iya. Makanya kalau teman-teman Padus mau minta tolong apa surat menyurat pasti gue bantuin. Ini kayak gini caranya. Gue mikir kalau gue keluar dari Padus, ya nanti gimana nih mereka-mereka ini. Iya. Terus dari yang organisasi Katolik juga yang di kampus, itu pun gue ikut, gue nggak terlalu aktif banget sih sebenarnya. Cuman karena ya kegiatannya sih nggak terlalu berat-berat banget ya, nggak kayak Himakom ataupun Padus. Gue juga mikir kalau gue tadi di BEM pasti bakalan kelabakan gue, belum kerjanya, belum ininya. Iya. Manage waktunya sih ya. Iya, makanya ya gitu harus fleksibel. Lo harus bisa mengorbankan salah satu. Salah aja. satu iya benar banget. Kayak gitu. Cara kita ngatur waktu apa Benar. segala macam. Nah, Benar. terakhir nih, ada nggak sih tips dari lu buat mahasiswa Mahasiswa. yang takut nih buat ikut organisasi? Iya. Kira-kira. Kalau dari gua sih, nih ya, gua bukan yang menggurui bagaimana ya. Iya. Memang gua bukan dari SMK doang, gua dari SMP ikut organisasi. Masih. Ya gimana pun caranya, lu ya kan yang tahu kegiatan lu sendiri. Iya, Lu benar. yang bisa atur. Kalau urusan mental ya, lu tanamin lah diri lu, namanya organisasi pasti lu harus siap jatuh. Iya. Lalu pasti di atas mulu. Ada aja kayak gua gini Makom, walaupun ya Makom lagi kenceng-kencengnya nih ya, lagi jalan. Iya. Ya pasti ada aja yang mentalnya ciut-ciut lah, contoh yang di anggota-anggota gua lah, pasti gua terapin. Lu jangan kayak gini harus bisa. Lu lihat aja teman-teman lu yang masih mau kerja. Iya. Kurang lebih tuh lu harus punya berani dulu lah, pede urusan lu ini, yang penting lu mau gitu. Iya, niatnya. Niat ya, jangan Iya, benar. lu belum apa-apa, belum coba udah aduh, kebanyakan aduh, ya lu. Gimana? Apa next stepnya Belum kayak? jalan. Iya, padahal belum jalan. Ibaratnya orang Udah udah duluan. orang udah ke Jerman, udah buat pesawat, lu masih di sini. Stuck, anjing. Stuck, gitu. Jadi ketinggalan. Makanya itu penting banget tuh kalau urusan mental kan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Mental health. Mental Iya. health, anxiety itu. Gua kalau ngobrol mental health sama bokap gua ditonjok gua langsung. Dipukul kalau gua ngomong mental health kamu dulu bapak gini-gini. Wah, malas lagi gua dengernya. Udah mendingan gua yang jalanin sendiri. Nah, jadi kayak gitulah buat teman-teman di luar sana lah ibaratnya yang mau masuk organisasi. Kalian jangan takut. Apalagi kan tujuannya untuk kita buat pengalaman kan. Iya. Penting juga ya satu syarat mah jangan AFK lah gitu. Iya. Kalau bisa aktif gitu minimal kalau lu Jaga komitmennya. penting banget kan Iya. yang namanya ada solidaritas, Iya, ada benar-benar. kepemimpinan juga, itu penting banget tuh di organisasi. Nggak cuma lu buat event kelar selesai, enggak, lu pasti ada keluarga juga bareng-bareng, jadi satu seneng semua, satu Iya. sakit semua, jadi harus sama-sama ngerasain. Jatuh bangunnya bareng-bareng, gak Bareng, sendiri iya. lah, sama-sama saling backup. Together lah, together. Tuh gitu sih. Ya, sebelum
selesai podcast ini ada ini Don. Kita ada netizen, sesi tanya netizen. Kita ntar Boleh tuh. jawab netizen ngejawab ini Pertanyaan. dan kasih Iya, pertanyaan. kita ada kasih pertanyaan Iya, ke boleh. netizen nih. Gimana sih pengalaman mereka dalam berorganisasi? kita pengen Nanti- tahu kan. Iya, kita juga pengen yang tahu. lucu-lucu yang gimana. Iya, pasti kan ada tuh yang tuh. lucu yang kayak Iya. gitu. Nanti kita bakal bacain setelah Iya. ini. Oke nih, gua akan jawab. Bakal ngebacain. Ya, bacain. Ya, gimana? Ada nih orang netizen. Pengalaman pahitnya adalah dalam ikut organisasi kemarin itu punya ketua yang sangat amat red flag nih. Banyak masalah dan suka meninggi padahal aslinya zom. Intinya ketua aku nih refet banget. Nah, pengalaman berorganisasi gua lebih ke manis sih, soalnya organisasi. Oh ini yang pertama dah. Yang kedua ntar. Tanggapan lu gimana Don? Mungkin tadi yang red flag itu lebih ke otoriter kali ya, yang lebih meninggi gitu ya. Ya. Nah itu sih mungkin kalau menurut gua ya memang gua pun kayak gitu. Kadang-kadang gua kayak otoriter itu lu tahu dulu nih momennya. Kalau misalkan lu udah kepepet ya udah, tapi ingat jangan star syndrome juga. Kayak gua nih ketuanya gini harus ikut. Jangan masuk gua. Cuman ya gitu namanya manusiawi ya, kepepet kan. Kalau udah kesel banget menyangkut yang AFK mau ini, cuman namanya ketua pasti ada namanya keputusan secara musyawarah, ada juga yang sepihak. Tapi lebih tahu momen dulu nih. Lu gimana sih pendekatan lu sama anggota-anggota lu? Lu harus juga sadar diri sebagai ketua gitu kan. Makanya gue kan suka pendekatan ke lu nih, Sel. Iya. Kayak gue aja contoh tadi kasih gue aja lah. Ke lu, ke teman-teman yang lain, ke anak-anak yang baru masuk nih nah kan kayak kenapa, ada masalah apa? Padahal kan kita mulai DKM ini contohnya kan nggak ikut, kenapa? Ya takut kah? Akhirnya kan kita kok takut? Nah dijelasin lah di situ pendekatan. Penting juga begitu, makanya kayak nggak hanya ini nggak cuma ngomong-ngomong doang, tapi lu gimana nih lu di lapangannya ibaratnya lah, nggak cuma kamu enggak. Apalagi organisasi, kecuali lu ada sistem monarki lah yang kayak raja lah itu baru lu tunjuk lu paling kaya suka Tua bener lu kerajaan. lu nggak mau Monarki. nggak mau ikut tembak mati biasanya kayak gitu kan. Ini organisasi apalagi kan kita nggak dibayar kan buat Iya, nggak dibayar. ya udah kayak kita bareng-bareng gitu, kurang-kurangin lah sifat kayak gitu yang ada nanti pada keluar lagi Iya. anggota-anggota. Iya, cabut Udah capek-capek gue bangun keluar semuanya anggota ketuanya lo sialan gitu kan. Diomongin belakang. Iya Bahasa biasa kayak gitu. Banyak sih. Gue juga pasti ada aja yang ngomongin gue dari Iya, belakang. Cuman ada. ya gue juga harus sadar diri. Iya. Ya inilah gue gitu. Cuman ya gitu. Ingat pendekatan harus penting. Iya. Ini ada lagi yang nanya yang kasih komentar. Pengalaman berorganisasi gue lebih ke manis sih, soalnya organisasi gereja jadi lebih intim dan dekat sama Tuhan. Jadi makin bertumbuh ke arah hal positif juga, seru tapi banyak yang harus diperhatiin. Ini masuknya kayak di organisasi gereja Don, kayak kalau di Budi kan ada KMK tuh, kayak gitu. Ya. Oh iya bener sih kalau organisasi itu kan lebih ke orang muda sih kalau di gereja gue ya. Gue sih kayak gue bilang tadi tuh untuk pengalaman gue memang ya gue juga sadar diri, gue juga manusia berdosa, gue ikut-ikut kayak gituan ya gue tetap membangkang juga sama Tuhan gue gitu. Tetap ini, hal kecilnya aja, gue aja merokok itu kan nggak boleh. Emang nggak boleh? Enggak, maksudnya kan kalau di ini kan lu ada ya gitu lah ibaratnya kan, kalau rokok kan nggak boleh juga. Oh. Ya gitu harus baik-baik gitu, nggak boleh ngegas. Ya itu kan, gue juga mikir gue ikut kayak beginian, tapi gue nggak apa-apa lah bagian dari mereka aja. Cuman kalau yang itu kan memang lu harus punya niat juga nih. Iya. Lu bener gak? Lu untuk ibaratnya untuk gereja dan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, ya. Gue juga kadang-kadang suka mikir gitu, gue aktif di sini, aktif di sana. Cuman menurut gue yang bilang gimana, tapi ya gimana caranya gue nggak melupain gereja juga. Ya bukan berarti ya gue lupa ini. Ibaratnya kalau gue organisasi, ya ini gereja dulu lah gitu. Kan ada gereja pagi bisa. Iya, gereja pagi malam bisa Iya, seimbang bisa lah, balance. gitu. Nanti malamnya gua bisa organisasi lagi. Bisa party malam. Intinya tolong momen aja sih kalau gitu. Yang penting lu sadar diri juga, nggak semuanya lu cangkupin dengan agama gitu. Iya, betul. Bisain. Nah, ada juga nih yang cerita tentang makrab di puncak temanku yang ikut golongan satanik, baca mantra buat manggil iblis gitu. Tapi bercandaan doang, anaknya emang agak tolol. Jadi aku pikirnya mantra juga bohongan jadi gak apa-apa. Tapi pas balik makrab, temanku yang bisa ngeliat ngasih tahu kalau ternyata emang ada yang ngikutin kita WKWK.
Tapi selama kelihatan kegiatan sih nggak disengin atau apa, karena kita juga nggak macem-macem. Gimana tuh Don? Pernah nggak lu kira-kira ada pengalaman kayak pas makrab? Itu bukan makrab sih, tepatnya gue waktu itu retreat. Kalau retreat itu kan di gereja kan ya. Iya, iya. Ya gue nggak tahu lah ya. Itu orang mimpi pengawur, gue nggak tahu, ngaco kali. Gue sampai sekarang gak percaya indigo. Tapi gue percaya kalau kita hidup di dua alam. Gue percaya. Ya memang kalau kayak gitu sih gue, apalagi yang orang-orang kesurupan gitu ngeliat ini. Ya gue sih, apalagi pas LDK kan kayak survival gitu kan. Survival. Di hutan-hutan LDK di malam tuh biasanya tuh di malam ya betul. Itu kan lu ngawur kali apa karena lu saking takut ke bawa pikiran. Sugesti kayak lu curigaan. Ini apa? Lu kalau ngomong sama gua jitak pak lu. Apaan sih lu ngeliat apa? Lu ngomong kayak gitu gua gak bakal takut. Itu mah pengalaman sugesti aja lu, kayak halusinasi. Kayak apa sih? Mungkin lu terlalu pendek kali, lu setannya mau kenalan kali sama lu tuh. Makanya gue bingung juga nih orang-orang yang bisa ngeliat kayak gitu, apalagi di acara-acara organisasi kan, apalagi yang udah di luar-luar itu kan biasanya kalau di makrab kan, di hutan-hutan gitu, camping. Ada aja hal-hal lu center, ada pocong, lucu makanya. Ya gue balik-balik udah melototnya matanya. Lu kenapa? Kok lu ngompol? Ya gue ngeliat pocong. Udah gak bener lah itulah. Tapi ini lucunya ritual satanik Don. Aduh, gua udah nggak tahu, apalagi ritual. Mahasiswa lu bayangin gua. Ya sebenarnya tuh mungkin pikiran mahasiswa lain kayak ikut organisasi stres, stres aja karena kayak kalau lu udah terjun ke situ mungkin nggak kayak gitu, lu dapat senengnya, lu dapat susahnya, solidnya. Iya, pengalamannya tuh pasti banyak banget. Nah, yang terakhir nih ada juga kalau misalnya organisasi itu baik, banyak relasi, jadi bisa paham kerjaan yang dikasih. Kalau organisasi kerjaannya juga di rolling gitu. Tapi kalau malesnya banyak masalah, makin stres, mikirin proposal yang gak keterima. Terus kalau udah keterima juga butuh tanda tangan ini itulah, nguras tenaga dan juga mental nih kadang. Cocok nih sama topik kita. Gimana tuh Don? Ini gue barusan tadi sih yang gue lakuin tadi guys. Jadi kebetulan gue pengen LDKM. Gue capek bolak-balik minta tanda tangan. Gila, kesini ke situ gue tunggu sampai berjam-jam. Belum lagi sama si ini, belum lagi direvisinya. Ini gue kayak minta tanda tangan artis, sumpah gue capek banget dah. Ya itu, gue tadi kan sempat chat di grup ya Sela. Ini sialan nih orang nih sampai gue tunggu berjam-jam kayak berasa minta tanda tangan artis tuh. Aduh, tuh gue belum lagi ntar nih jam 8 malam gue harus ketemu sama satu organisasi kan, pengen minta tanda tangannya dia. Berasa artis banget gitu gue. Ini belum lagi revisian, makanya capek banget kan gue. Makanya ini apalagi ngomong masalah proposal kan, ngomongin relasi juga itu penting. Relasi penting. Itu kan buat lu keluar nanti kalau lu kerja. Misalnya lu relasi nih, kerjasama sama perusahaan ini. Nanti kan lu apalagi kalau lu aktif punya komitmen besar, nanti lu enak tuh sama dia, kayak udah lu kerja tempat gua aja tanpa perlu basa-basi. Ya interview cuman hai, kan biasanya kayak gitu kan. Berarti kekuatan orang dalam. Biasanya begitu tuh. Relasi-relasi penting, tapi lu harus bisa cermati juga, pelajarin, gak cuma lu relasi-relasi doang. Gitu guys, lu ambil ilmunya kayak apa-apa aja sih event yang lu terapin, ya lu pelajarin juga, gak cuma lu ngelaksanain. Minimal lu tahu lah event ini apa. Jadi kalau di saat ada lu bertanggung jawabin nih di tempat ini, lu interview, kamu kegiatan apa ini, kamu bisa jelasin. Kan di situ dilampilin kan. Ya. Apalagi dari relasi, punya relasi di sini. Saya bukan yang gini, saya ngejelasin gini. Ada keuntungannya juga buat kita yang benefit. Organisasi benefitnya buat kita bisa nge-branding diri kita pada saat kerja atau nanti yang lain. Mungkin dari situ juga ngebantu kita buat adalah berapa persen orang tuh bisa percaya, mungkin track record lu selama kuliah, selama lu sekolah. Itu sejauh apa dari situ kan orang ngelihat kita juga. Mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Oke. Thank you guys sudah nonton, udah dengerin. Thank you buat Doni, Ambarita, Sini juga manusia fleksibel. Anak banget. Oke, buat kalian jangan pernah takut buat ikut organisasi karena organisasi itu penting. Selamanya bikin kalian stres. Enak kok, enak. Enak.